korupsi. Korupsi Pasti ada kong kali kong di situ, bank penyalur dengan pemilik data. Assalamualaikum, Bapak Arisang, praktisi hukum. Waalaikumsalam, Aliman. Aktivis, praktisi hukum, jurnalis, semua profesi digeluti oleh Bapak Arisang ini. Dan luar biasa peran-peran sosialnya. Pak Arisang, kita akhir-akhir ini 1 bulan terakhir ya tepatnya, dari pusat sampai daerah ramai dan gaduh dengan urusan bansos dan yang lain-lain, terkait juga dengan bank penyalur. Bu Risma sering marah-marah di mana-mana, ada gerakan marah nasional dari Aceh sampai ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, semuanya disinggah Pak Bu Risma. Bang Risang pasti tahu ya sebagai praktisi hukum bahwa dulu waktu BLT itu kan langsung diterima nih sama KPM, keluarga penerima manfaat. Bank penyalur ini sebetulnya kan banyak Bang Risang, tidak hanya bansos BK, tapi KIP, PIP dan lain sebagainya itu banyak yang lewat rekening, dalam konteks ini bank penyalur. Ya. Problem yang terjadi di lapangan itu, kalau bank itu kan ada KYC, Bapak Arisan. Artinya bank tidak boleh membuat rekening atau mencairkan uang tanpa kepada orangnya, para nasabahnya. Yang terjadi kan banyak yang tidak semacam itu. Gimana Bang Risang melihat fenomena ini tentang masalah bank penyalur? Ya, jadi begini. Sebetulnya lembaga kita itu Rumah Advokasi Rakyat itu 2019 sudah ribut. Ribut masalah ini sebelum Bu Risma jadi menteri. Tuntutan kita waktu itu, bahkan kita sudah lapor ke APH kan waktu itu. Jadi karena sudah menyimpang dari tujuan. Jadi tujuan di bantuan ini lewat rekening ini kan untuk meminimalisir penyelewengan, pemotongan dan lain-lain kan. Ya, betul. Yang kita temukan malah lebih parah. Jadi kita sampai unjuk rasa audiensi ke DPR itu karena kalau suara kita kan tidak didengar. Jadi kita minta dorongan dari DPR. Waktu itu tuntutan kita salah satunya apa? Ganti bank penyalur. Artinya dulu sebelum banyak orang sadar bahwa ada problem yang sangat luar biasa, ketika bansos atau program apapun yang lewat bank itu, rekening itu, meskipun tujuannya untuk meminimalisir, menutup ruang gerak pemotongan, penyelewengan semacamnya, justru ini sudah disadari terlebih dahulu oleh RAR ya. Sejak 2019 sampai 2021 awal sebelum PPKM, tuntutan kita sama, ganti bank penyalur. Kenapa? Karena temuan kita waktu itu banyak NIK 00000 nggak ada NIK-nya punya rekening. Nah, dan itu diakui oleh pihak BRI waktu itu, BRI, Dewan, ada Dinsos, diakui memang ditemukan. Kalau butuh bukti masih ada mungkin di mereka karena bukti sudah kita sodorkan. Jadi rekening NIK 0000 punya rekening ini jelas siapa yang nerima ini kan. Kok bisa? Ini berarti apa? Bank tidak tahu orangnya. Jadi kita minta bank penyalur diganti. Yang kedua, tutup itu blokir semua penerima bansos itu mulai Oktober 2020. Karena 2020 itu yang terverifikasi hanya 30%. Jadi sisanya 70% itu blokir dulu. Diulang. Kenapa? Di Bangkalan ini data itu tidak bergerak. Data yang dipakai, bansos yang dipakai itu tadi tahun 2005. Tidak bergerak sejak 2014 sampai sekarang tidak bergerak. Mungkin sekarang sudah bergerak ya karena ada yang dicoret, ketemu NIK 00 dan lain-lain. Tapi ini kan sampai 2021 awal data ini tidak bergerak. Tidak ada Bang Risang lebih fokus ya, lebih fokus. Bang Risang ingin mengatakan bahwa bank yang awalnya diharapkan untuk bagaimana memastikan bahwa penyaluran dan juga pendataan dari
penerima bansos ini dan segala macamnya lebih pas dan lebih tepat gitu ya. Tapi bank sendiri dalam konteks ini justru bisa mengeluarkan rekening yang pakai NIK 000000. Dalam konteks ini Bang Risang apa responnya secara sebagai praktisi hukum bukan jurnalis? Korupsi. Korupsi pasti ada kong kali kong di situ. Bank penyalur dengan pemilik data, pemegang data yang berkompetensi di bidang data itu ada istilahnya itu anggaran itu dikelola bersama, tanda kutip. Itu dikelola bersama. Artinya kalau pakai ilmu dasar bank, tidak mungkin bank mengeluarkan rekening tanpa ada kejelasan, apalagi NIK-nya tidak mencurigakan gitu Pak Risang ya. Karena ini bertahun-tahun, masa dari tahun 2014 tiba-tiba 2021 baru disadari. Ini kan aneh. 2014 baru disadari 2021. Ya, disadari 2021 kemudian dicoret. Nah, dari beberapa tahun itu kemana ini penerimanya? Karena kita sempat wawancara dan video beberapa penerima itu, memang mereka ada yang ada punya rekening tapi tidak pernah pegang buku rekeningnya. Ada yang pegang buku rekening tapi tidak pernah tiba-tiba habis isinya. Nah, banyak kita ada rekaman videonya. Artinya Bang Risang ingin mengatakan bahwa SOP ketat dan tujuan dari bansos atau apapun KIP, PIP dan semacamnya itu yang pakai dari bank penyalur ternyata ini tidak ternyata pihak bank pun ini juga tidak steril dari kerja-kerja atau tangan-tangan mafia, Bang Risang. Oh iya, tidak steril menurut saya. Fakta saja. Walaupun mereka ngomong tidak di luar pantauan, tetap saja itu ada yang bertanggung jawab. Nggak boleh seperti itu. Bahwa itu teledor. Teledor itu 1 kali, bukan bertahun-tahun. Bang Risang, kalau Bang Risang tadi bilang pengeluaran rekening NIK 00 ini dan semacamnya, berarti ini kan pusat Bang Risang, bukan daerah domainnya. Artinya Bang Risang ingin mengatakan bahwa bansos ini sejak dari pusat memang sudah ada indikasi kuat penyalahgunaan ya Bang Risang ya. Jadi begini, data itu tetap dari bawah kan, pemegang data itu dari bawah, dikirim ke pusat. Walaupun yang di bawah ngomong ini data dari pusat, sudah biasa itu saya lempar. Kata di bawah kata pusat apa kata daerah itu sudah biasa. Yang substansinya itu yang di sini ada indikasi kuat penyelewengan bansos. Udah itu aja, jangan saya lempar salah kan itu kerjanya Dinsos Bangkalan dulu ya, saya nggak ngomong sekarang. Karena saya off udah 6 bulan ini saya off nggak memantau lagi. Jadi sudah saling menyalahkan itu biasa. Menyalahkan di Dispenduk lah, menyalahkan Dinkes udah biasa. Yang penting substansinya terjadi garong, perampokan, maling. Tema kita waktu unjuk rasa itu kan maling bansos. Sudah terjadi kehilangan uang yang tanda kutip dikelola bersama. Nah ini harus kalau mau APH serius menangani ini harusnya udah ketemu. Data ambil saja data 2019. Di situ ada NIK 00, dikumpulkan tuh ada berapa ribu. Di situ ada kerugian berapa. Cari siapa yang bertanggung jawab. Bang Risang, ini kan tidak hanya bicara tentang masalah Bangkalan, problem semacam itu terjadi di mana-mana. Buktinya Bu Risma itu, Bu Menteri sekarang itu di mana-mana banyak menemukan hal yang sama semacam itu. Artinya, kalau Bang Risang mau meregionalisasi persoalan hanya ke Bangkalan ya tidak tepat juga Bang Risang. Ini kan nasional terjadi begini. Yang terjadi ini sama saja. Oke, pendamping itu ada pendamping regional, ada pendamping provinsi, ada pendamping pusat. Itu hierarkinya jelas. Pelaporannya jelas, hierarkinya jelas. Dari Dinsos ke Kanwil ke pusat udah jelas. Ini sistematis. Tidak usah Bangkalan toh. Ini hanya sampel saja. Bisa jadi meledaknya Bu Risma tahu itu dari Bangkalan. Bisa jadi. Oke, Bang Risang, ini begini problemnya sekarang. Kalau pendamping Dinsos, Keminsos sudah sekarang saya melihatnya ada gerakan untuk bagaimana pembenahan. Tapi bank penyalur dalam konteks ini tidak banyak orang yang menyoroti, tidak banyak orang yang justru menyoroti kinerja dari bansos ini yang menurut bank penyalur ini menurut Bang Risang justru ini bagian tak terpisah dari kong kali kong mafia. Apa responnya Bang Risang? Jadi begini, ada 2 opsi yang kita tawarkan waktu itu. 1, ganti bank penyalur. Kedua,
tutup semua rekening bansos itu, buat baru dan diserah terimakan langsung, bukan melalui pendamping, bukan melalui kepala desa, bukan melalui dinsos, bukan melalui ketua kelompok, tapi langsung diserahkan. Tutup dulu semua, blokir, buka baru. Karena ini sudah banyak penerima bansos yang namanya ada, tapi tidak terima, tidak pegang rekening. Tidak hanya bansos, tidak hanya bansos, Mas Harisan. KIP, PIP juga sampai terjadi. Informasinya sampai sekarang juga begitu. Banyak siswa yang tidak tahu, banyak wali siswa yang tidak paham bahwa dirinya sebagai penerima KIP, program PIP itu juga justru habis semua duitnya. Ini kan sama problemnya, Bang Risang. Sama-sama BRI itu kan. Ya, ada BRI, ada BNI, banyak bank penyalur, Bang Risang. Hanya di Madura saja, mungkin di Bangkalan yang BRI, di daerah-daerah lain juga ada bank BNI, ada bank yang lain-lain juga. Tapi intinya sama, problemnya sama saya melihat. Problemnya sama, cuman yang kita temukan PIP itu BRI. Ya, BRI. Yang lainnya itu BRI, yang kita temukan BRI. Jadi saya nggak berani ngomong bank lain. Kalau BRI saya berani. Bang Risang, saya cerita sedikit. Ya. Dalam konteks ini, setelah saya usik tentang masalah bank penyalur dan selanjutnya itu meledak persoalan yang kita saksikan Bu Risma di Jember dan di Lumajang dan semacamnya, saya mencoba untuk klarifikasi ke Pinca BRI Bangkalan. Tapi sampai hari ini masih minta waktu untuk merumuskan jawaban dan lain sebagainya. Sampai detik ini masih belum ada kesiapan untuk mengklarifikasi. Sebagai praktisi hukum sebetulnya yang mempunyai tanggung jawab menjelaskan terhadap masyarakat Bangkalan kan Pinca, Kabupaten Bangkalan. Tapi kayaknya ini mungkin tidak dibolehkan oleh atasannya dan bagaimana untuk menjelaskan masalah ini. Responnya Pak Risang dalam konteks ini sebagai aktivis. Baik, jadi kita menghargai hierarki kerja ya dari BRI ya. Mungkin dia harus lewat izin kanwil dan lain-lain. Baik, kita hargai, apalagi kalau mereka berlindung bahwa data nasabah itu rahasia. Oke, kita hargai. Cuman ini bansos harusnya dijelaskan. Kenapa waktu di DPRD Bangkalan mereka mau kok menjelaskan ke kita? Mau. Mereka membuka bahwa mengakui bahwa ada NIK 00. Harusnya diterangkan saja supaya apa? Supaya ada koreksi, supaya ada perbaikan. Dan saya seharusnya itu aparat penegak hukum sudah bisa bergerak itu harusnya. Oh gitu. Masalahnya di sini jangan salah, ada dalam struktur bansos itu ada APH itu ada di situ jadi satgas. Satgas itu dari Polsek, Polres, Polda, sampai Mabes. Itu Satgas Bansos strukturnya. Ini baru dengar saya di Bang Risang. Bang Risang betul-betul aktivis kalau begitu. Sudah lama. Artinya Bang Risang ingin mengatakan mestinya bank penyalur pun tidak boleh steril dari sorotan masyarakat atau sorotan APH. Sorotan, menurut saya sih kalau hanya sorotan masyarakat paling rame seminggu selesai. Rame di medsos 2 hari selesai. Kalau APH ambil 1, jadi tuntutan kita waktu itu kalau masih diingat, hukum 1 selesai semua itu. Atau ganti semua. Artinya Bang Risang sebagai praktisi hukum model semacam ini, fakta hukum di lapangan semacam ini mestinya ini sudah cukup untuk bagaimana ditindaklanjuti di ranah hukum, Pak Risang. Cukup. Data ada, tinggal ambil, nggak akan berubah data itu. Dari NIK 00 saja itu sudah bisa diambil. Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang mengambil? Kenapa? Faktanya uang itu terserap. Ya. Terserap. Siapa yang ambil? Kan gitu. Bang Risang, ini kan tidak hanya Bangkalan yang kita bicarakan. Dari pusat sampai modusnya sama. Dari pusat sampai di sini ini kan belum pernah dengar kita ada bank penyalur atau oknum bank penyalur yang kena proses hukum. Kalau pendamping dan dinsos banyak loh. Pendamping itu banyak yang kena. Nah, bank ini dari pusat sampai daerah dengar nggak ada informasi yang diproses? Nggak ada. Sebetulnya yang ada dalam benaknya Pak Risang sebagai praktisi sebetulnya ada apa? Karena kalau Bang Risang tadi meyakini ini sebetulnya ada kong-kali-kong dari oknum atau apa bank penyalur, kenapa kok nggak ada oknum atau bank penyalur yang kena proses oleh hukum dari pusat sampai daerah? Jadi begini,
bank penyalur ini pasti berdalih bahwa mereka itu hanya menampung uang. Setelah menampung, mereka menyalurkan. Jadi tugas mereka selesai. Mereka, kita tidak tahu kalau berupa bentuk bank penyalur hanya menerima, kemudian menyalurkan. Dan ini tersalur semua. Nah, tinggal menelisik siapa ini yang kemudian kong kali kong ini ada, pasti oknum. Pasti oknum. Karena apa oknum? Saya tidak tahu oknumnya yang kerjasama dengan siapa, kong kali kong dengan siapa. Kalau banknya susah, karena mereka hanya menerima dan keluar semua terserap, nggak ada salahnya, sudah. Tinggal nyari ini siapa orangnya. Dan ini harus dari siapa? Harus ada ada satu ditangkap, memang ketahuan siapa yang nerima. Harus dari bawah. Siapa penerimanya? Terus ini uang ini tersalur ke siapa? Siapa yang mengepul istilahnya ya, ketua kelompok, pendamping, baru itu ketemu. Dan ini yang punya upaya paksa begini hanya APH. Nah, Pak Risang, ini problemnya kan begini, kalau pendamping dan aparat yang semacamnya kan banyak yang kena. Tapi dari bank penyalur kita tidak dengar kan, ada informasi itu dari pusat sampai daerah. Enggak ada, karena selalu tidak naik. Hanya cukup di pendamping kena, sudah, enggak dinaikkan terus. Oh gitu. Terus ya pasti nyampe itu. Jadi asas apa namanya Pak Risang? Asas apa? Before the law apa itu? Equal before the law. Nah itu berarti tidak ada dalam konteks ini ya? Ya harusnya pasti ada semua. Cuman ya tinggal rajin atau tidak penyidik itu, APH itu untuk menggali terus sampai ke atas itu. Iya. Oke, Pak Risang, terima kasih banyak atas kesempatannya. Mudah-mudahan ini didengar oleh banyak orang, Pak Risang ya. Amin. Sebagai closing statement, silakan Pak Risang tentang bank penyalur. Silakan Pak Risang. Jadi bank penyalur ini janji kepada kita awal 2021. Ini saya bicara Bangkalan dulu ya. Saya mungkin di lainnya saya tidak tahu. Boleh. Ini sudah mulai melakukan pencoretan NIK 0000. Kemudian mereka akan memperbaiki semua penyerahan rekening dan uang itu langsung ke penerima. Apakah ini sudah dilaksanakan atau belum? Nanti setelah PPKM ini usai atau sudah mulai levelnya menurun, baru kita akan tagih nanti. Kita akan tagih. Nah, yang kita tagih, kita akan tahu perkembangan selama 6 bulan ini seperti apa. Jadi harus komitmen itu bank penyalur itu memang harus, kalau memang NIK 00 coret, kalau ini meragukan dan tidak menerima, dan ini harusnya jangan semua keluhan itu diterima oleh bank. Kadang-kadang kalau bukan orangnya, padahal orangnya itu sudah tidak ada kadang-kadang kan. Kalau bukan orangnya tidak dilayani. Gitu ya. Temuan itu ditindaklanjuti. Kalau enggak, ya sudah ganti saja bank penyalur itu atau tutup semua rekening bansos itu. Bikin itu saja Pak Risang ya. Cukup. Oke, makasih Pak Risang. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.